قبل أن أبدأ بالكلمة أريد أن أرسل السلام تحية تلقاها بركة تحية تحمل بركة تحية من كل قوم بالطمأنينة في بداية كلامي تقبل هذه التحية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا نشكر الله عز وجل على ذكر أقوالا نعما كثيرة حتى نستطيع أن نجتمع في هذه الغرفة المباركة. صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي berhamad nasa min zulmati ila nur. Para hadirin sekalian, para penonton sekalian, sebelumnya perkenalkan, nama saya Evan Maulana Rizky dari kelas 9D sebagai salah satu perwakilan kelas 9D untuk menyampaikan tausiah pada kesempatan video kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tausiah dengan judul keutamaan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Para hadirin sekalian, Ramadan adalah bulan yang mana kita bisa membiasakan untuk memperbanyak amal-amal ibadah. Baik dari kita amal-amal yang paling kecil terlebih dahulu, contohnya adalah berzikir. Berzikir adalah mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara lisan, baik secara hati, atau bahkan secara perbuatan. Lisan ataupun zikir merupakan sumber dari ketenangan hati, kekuatan atas tindakan kita, dan juga keberkahan yang kita dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam firman-Nya dalam Al-Quran suatu penggalan ayat yang berbunyi ala bizikrillahi tatma'innul qulub, yang artinya ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran surah Al-A'raf ayat 28. Ayat ini menegaskan bahwa ketenangan sejati datang dari kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan datang dari jabatan, dari pujian manusia, atau bahkan dari harta yang kita miliki. Oleh karena itu, jikalau para penonton masih merasa gelisah pada hari ini, masih merasa overthinking, masih merasa mudah marah dan emosi-emosi negatif lainnya, maka mungkin salah satu sebabnya adalah kurangnya mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kurangnya hati untuk mengingat kepada Allah, dan kurangnya lisan untuk bisa berzikir. Selain mendatangkan ketenangan, zikir juga dapat mendatangkan pahala. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW juga pernah bersabda, perumpamaan orang yang berzikir pada Rabbnya dan juga perumpamaan orang yang tidak berzikir bagaikan orang yang hidup dan juga orang yang mati. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa kehidupan dari hati kita datang dari berzikir pada Allah. Tanpa zikir, hati menjadi kering, hati menjadi keras dari cahaya iman. Oleh karena itu, saya merekomendasikan beberapa kebiasaan kecil tapi juga dapat berdampak pada amal ibadah kita. Yang pertama adalah membaca tasbih, tahmid, dan juga tahlil setelah sholat. Yang kedua, membaca istighfar ketika kita berbuat kesalahan ataupun melakukan sesuatu yang kurang baik. Yang ketiga adalah membaca basmalah ketika kita memulai suatu kegiatan atau bahkan ketika kita memulai suatu kegiatan. Lalu yang keempat adalah membaca hamdalah ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah dan juga ketika kita selesai melakukan suatu kegiatan. Ramadan adalah bulan dengan momentum terbaik untuk kita membiasakan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berbanyak zikir, hati dan lisan kita akan terbiasa untuk mengucap namanya dan menjauhi hal-hal yang buruk. Lalu dengan itu maka kita bisa membiasakan hal-hal tersebut sehingga kita tidak hanya melakukan di bulan Ramadan saja, tapi juga terbiasa hingga bulan-bulan berikutnya. Semoga kita jadikan zikir bukan hanya sebagai rutinitas, tapi juga sebagai kebutuhan alas hati kita dan juga iman kita. Karena semakin banyak kita mengingat Allah, maka Allah juga akan mengingat kita. Sebagaimana dalam firman-Nya dalam Al-Quran disebutkan ataupun yang berbunyi, "Fazkurun yazkurkum waskurun wala takfurun." Yang artinya, maka ingatlah kepadaku dan aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingat kepadaku. Quran surah Al-Baqarah ayat 152. Semoga dengan berbanyak zikir, hati dan lisan kita akan semakin baik dan juga semoga kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, semoga biasakan lisan kami untuk bisa mengingat dan juga menyebut nama-Mu. Ya Allah, hidupkanlah hati kami dengan mengingat kepadamu. Ya Allah, jauhkanlah kami dari kelalaian. Ya Allah, terimalah pahala-pahala kami. Ya Allah, hapuskanlah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dan terimalah amal ibadah kami selama bulan Ramadan ini. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang dapat beristiqomah hingga bulan-bulan berikutnya. Dan ya Allah,
Semoga kami dapat melakukan amal-amal kebaikan hingga akhir hayat hidup kami. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun salah pelafalan. Kalau ada kesalahan, kalau bisa dibicarakan, bukan malah dibawa hingga ke persidangan. Mungkin sekian dari saya. Unzul maqalah wa tazul maqalah. Syukran ala kulli ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.